Kan nggak boleh. Iya, monogami dan tidak terceraikan kan. Tapi coba lihat ya, cerai itu adalah salah satu tools untuk pendidikan. Pendidikan di dalam Islam. Jadi tugas laki-laki itu adalah mendidik istrinya. By the way, imagine dalam satu pernikahan, di dalam pandangan Islam, kalau perempuan berbuat dosa atau berbuat salah, maka laki-laki ikut bertanggung jawab atas itu. Karena dia harus tanggung jawab mendidik istrinya. Maka dia akan melakukan segala cara dan dikasih tool segala cara untuk didik istrinya. Tapi kalau sudah tidak bisa dididik beneran, maka cuma satu cara untuk pendidikan terakhirnya. Ya udah kalau gitu aku nggak bisa lagi untuk afford kamu, aku nggak bisa mendidik kamu, aku kembalikan. Cuman masalahnya di zaman sekarang kayak poligami, cerai itu dijadikan sebagai oleh laki-laki mainan. Berarti yang bisa diterima itu kalau cerai dan nih cewek itu nggak bisa diomongin, nggak bisa dididik lagi. Iya, baru kemudian. That's the only reason cerai itu diperbolehkan. Betul. Maka harus ada step sebelum cerai. Maka akan ditanya, kalau cerai itu perempuannya baik-baik, soleha, tiba-tiba diceraikan, haram hukumnya. Oh, tetap ada haramnya, nggak Hukum semua cerai cerai. Berarti itu juga merupakan hak dari wanita. Maksudnya wanita bukan kayak barang yang gua nggak mau, udah deh cabut. Gitu. Benar. Selama lu baik, hak lu adalah tetap untuk di situ gitu ya. Atau kalau contohnya misalnya lu punya suami dan suami lu jahat banget. Dan lu tahu bahwa lu punya kesempatan untuk lebih bahagia dengan orang lain atau bahkan dengan sendirian. Gitu kan ya. Nah, Islam menghormati hak itu. Kok gitu? Sabar sih. Cowok cuma boleh menceraikan ceweknya kalau nggak bisa dididik lagi. Cewek boleh menceraikan cowoknya kalau ceweknya udah nggak happy. Meminta cerai. Meminta cerai ketika dia melihat suaminya misalnya contoh bermaksiat, nggak bisa ngomongin, nggak mau melakukan kewajibannya. Contoh ya, ada temen yang aku lihat, bukan temen, ada salah satu orang yang aku kenal banget nikah, istrinya tiba-tiba datang, lalu kemudian bilang, aku tidak dinafkahi batin selama 1 tahun. Oke. Terus gimana? Saranku gimana kira-kira? Diskusi dulu, ngobrol dulu sama suaminya. Aku bilang coba ngobrol sama suaminya kenapa setelah nikah nggak pernah disentuh? Masuk akal nggak lu habis nikah nggak pernah disentuh? Nggak make sense. Berarti kemungkinannya apa kira-kira? Nggak tahu. 1 penyakit, 2 penyakit. Iya. Penyakit. Iya kan, penyakit fisik atau penyakit mental kan? Ya kan? Oke. Tapi sekarang aku mau nanya nih, perempuan berhak nggak dapat salah satu kebahagiaan itu? Iya berhak dong. Berhak kan? Lah berarti kan kalau nggak ada jalan lagi gimana? Ya bisa. Akhirnya pisah. Atau poligami? Hah? Atau poligami? Poligami nggak masuk, kadang-kadang nggak masuk dalam hitungan kalau ceweknya nggak mau. Contoh kayak gini ya.